Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini memasuki pembahasan perbedaan antara menghapus dan mengampuni. Menghapuskan dosa, nomor 2 mengampuni dosa. Di buku pada halaman 439 dan ringkasan insya Allah sudah disampaikan pekan lalu pada jemaah sekalian. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menghapus atau kafarah dan mengampuni atau maghfirah. Jadi ini dua istilah yang oleh Allah selalu dihubungkan dengan dosa. Kafarah nomor 2 adalah maghfirah. Sama-sama tersebut dalam Al-Quran. Misalnya ayat 193 dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Faghfir lana dhunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Di sini disebutkan faghfir yang artinya maghfirah, yang artinya lagi mengampuni. Lalu faghfir atau maghfirah ini dipasangkan dengan dzunub, dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kaffir ini menjadi kafarah, hapuskan. Tetapi kafir atau kafarah ini dihubungkan oleh Allah dengan sayyi'ah. Nah, sehingga maghfirah dipasangkan oleh Allah dengan dzunub, mengampuni dipasangkan oleh Allah dengan dosa, lalu kafarah atau kafir dipasangkan oleh Allah dengan sayyi'ah alias kesalahan-kesalahan. Sehingga muncul perbedaan, muncul pertanyaan, apa perbedaan maghfirah dengan kafarah? Dan apa pula perbedaan antara dzunub dengan sayyi'ah? Imam Ibnu Qayyim berkata, penyebutan keduanya secara bersamaan berhubungan dengan dosa besar, yaitu dzunub, dan dosa kecil, yaitu sayyi'ah. Nah, jadi Al-Quran menyebutkan dosa dengan istilah dzunub, juga dengan istilah sayyi'ah. Kalau Al-Quran menyebutkan dosa dengan istilah dzunub, berarti yang dimaksud adalah dosa besar. Dan ketika Al-Quran menyebutkan dosa dengan istilah sayyi'ah, berarti yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Nah, nanti akan ada pembahasan lagi tentang apa dosa besar dan apa dosa kecil. Kemudian dalil bahwa sayyi'ah adalah dosa kecil. Kenapa sayyi'ah kita sebut artinya adalah dosa kecil? Dalilnya adalah ayat 31 dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar. Nah, di sini dosa besar diistilahkan dengan kabair. Berarti dosa besar disebut dengan dzunub, disebut juga dengan kabair. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Apabila kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian.
Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami pun akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Karimah, yang mulia, yaitu surga. Jadi coba kita lihat ayat ini. Allah berfirman, kalian lakukan satu hal, akan aku berikan dua hal. Lakukan satu hal, yaitu jauhi dosa-dosa besar. Jauhi dosa-dosa besar. Kalau kalian menjauhi dosa besar, maka pemberian Allah yang pertama, dosa-dosa kalian yang kecil akan dihapus. Lalu nomor dua, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, apa yang menarik pada ayat 31 surat An-Nisa ini, perhatikan, terhapusnya dosa-dosa kecil dalam ayat ini bukan karena satu perbuatan baik yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Salat ini kebaikan dalam bentuk perbuatan. Umrah dan haji adalah kebaikan dalam bentuk perbuatan. Pada ayat 31 ini, terhapusnya dosa-dosa kecil dan masuknya ke dalam surga bukan karena satu kebaikan dalam bentuk perbuatan, tapi satu kebaikan dalam bentuk meninggalkan dosa besar. Karena meninggalkan dosa besar itu kebaikan juga, bukan? Kebaikan tapi bukan dalam bentuk perbuatan. Artinya kebaikan itu ada dua macam. Kebaikan dalam bentuk perbuatan, misalnya Anda salat, misalnya Anda puasa, misalnya Anda berzakat. Ini semuanya kebaikan-kebaikan dalam bentuk perbuatan nyata. Tapi kadang-kadang ada kebaikan tapi tidak bentuk perbuatan. Kebaikan itu hanya bersifat menahan diri. Nah, di sini dalam ayat ini, kalau kalian menahan diri dari dosa besar, menahan diri dari dosa besar tentu satu kebaikan, tapi bukan dalam bentuk perbuatan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kalian menjauhi dosa besar, satu kebaikan yang sesungguhnya tidak bersifat perbuatan. Hasilnya apa? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Niscaya dosa-dosa kalian yang kecil akan diampuni. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Tempat yang mulia yaitu surga. Dinamakan tempat yang mulia karena di dalam tidak ada satupun yang tercela. Ucapan-ucapan yang tercela tidak ada lagi. Perbuatan-perbuatan yang tercela tidak ada lagi. Makanya nikmatnya surga karena semuanya mulia. Semua orang surga berbicara, bertegur sapa dengan kata-kata yang mulia. Dan perilaku-perilaku di surga pun semuanya perilaku-perilaku yang mulia. Oleh sebab itulah surga dinamakan mudkhalan karimah. Jemaah sekalian yang saya hormati, pertanyaan adalah mana yang paling membahayakan antara dosa besar atau dosa kecil? Anda jangan berpikir bahwa dosa kecil ini tidak bahaya. Kenapa? Karena dosa kecil ini apabila telah menjadi tumpukan, dia adalah dosa besar. Makanya dalam nasihatnya para ulama-ulama mengatakan, la kabaira ma'al istighfar wala saghaira ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi dosa kecil itu dinamakan dosa kecil kalau Anda melakukannya hanya satu kali. Adapun dosa kecil itu dilakukan berkali-kali, maka dia akan menjadi dosa besar dengan dua alasan. Alasan pertama, dilakukan berkali-kali tentu ini akan menjadi tumpukan dan membuatnya menjadi besar.
Nomor dua yang lebih berbahaya, bahwa ketika dosa kecil ini Anda ulang, itu berarti Anda mengecilkan, itu berarti Anda meremehkan. Sebab kalau Anda melihat dosa kecil ini bahaya, Anda nggak mungkin mengulang, apalagi mengulang lagi. Tapi kalau dosa kecil ini kemudian diulang, pengulangan dosa kecil dengan penuh kesadaran menunjukkan bahwa Anda meremehkan dosa kecil. Nah, meremehkan dosa kecil membuat dosa kecil itu menjadi besar. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkiratu fil Wa'adh, beliau mengatakan dosa kecil menjadi dosa besar disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, karena dilakukan terus-menerus. Misalnya, katakanlah rokok itu dosa kecil, tapi sehari dilakukan bukan sekali, 2 bungkus satu hari. Kalau 2 bungkus tidak mungkin lagi dosa kecil itu, tetapi dosa besar karena Anda menumpuk dan meneruskan. Nomor 2, dosa kecil menjadi dosa besar karena diremehkan. Ini cuma dosa kecil saja. Meremehkan dosa, jamaah sekalian, ini ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri akhir zaman. Generasi para sahabat tidak ada yang meremehkan dosa kecil. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat dosa-dosa itu seperti gunung besar yang akan jatuh menghancurkan kami. Tiba-tiba datanglah kalian melihat dosa itu seperti seekor lalat, hanya dengan menggerakkan satu jari saja, lalat dosa kecil itu akan terbang dan pergi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ada seorang tabi'in, beliau mengatakan tidak ada dosa kecil, semua dosa adalah dosa besar. Insya Allah nanti akan kita temukan itu. Lalu Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, benarkah pernyataan seorang tabi'in bahwa tidak ada dosa kecil, semuanya dosa besar? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ucapan ini benar, tapi dengan sudut pandang yang tepat. Maksudnya apa? Kalau dosa-dosa dilihat dalam hubungannya dengan Allah, maka nggak ada lagi dosa yang kecil. Semua dosa besar, tapi kalau dilihat dalam hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, semua orang yang melihat betapa agungnya Allah, maka dia tidak lagi melihat ada dosa yang kecil kepada Allah. Tidak ada dosa yang kecil kepada Allah bagi orang yang melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Dosa kecil itu hanya bagi orang yang tidak melihat keagungan Allah Azza wa Jalla. Saya sebutkan contoh dalam analogi sehari-hari. Anda membantah orang biasa, biasa aja. Tapi kalau Anda membantah orang tua, itu ternyata rasa-rasanya besar sekali. Kesalahannya sama, membantah dan membantah. Cuman ketika membantah itu hubungannya dengan orang tua, maka dia menjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau membantah itu hubungannya dengan istri Anda, apalagi dengan anak Anda tidak merasa membantah itu sesuatu yang besar. Oleh sebab itulah beliau mengatakan, dosa kecil bagi orang yang melihat keagungan Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi dosa yang kecil. Semua dosa besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, keagungan Allah ataupun jalal itu akan nampak bagi orang yang menyadari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda telah sadar tentang kekuasaan Allah, maka Anda akan melihat keagungan Allah. Dan kalau Anda telah melihat keagungan itu, Anda tidak lagi melihat ada dosa yang kecil untuk yang maha agung. Renungannya jemaah sekalian,
tidak ada kekuasaan atas diri Anda sebesar dan semutlak kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam beberapa kajian sering saya sampaikan, Anda bisa melepaskan semua kekuasaan manusia. Anda bisa melepaskan kekuasaan atasan. Misalnya seorang prajurit, dia berada dalam kekuasaan komandan. Tapi prajurit bisa melepaskan kekuasaan itu. Misalnya dia mengundurkan diri dari kesatuan, lepaslah kekuasaan atasan. Seorang karyawan ada di dalam kekuasaan direktur. Tapi kalau karyawan ini kemudian resign, lepaslah kekuasaan direktur. Jadi semua kekuasaan manusia sangat mudah untuk Anda lepaskan. Masalahnya kekuasaan Allah atas Anda sama sekali nggak bisa Anda lepaskan. Rezeki Anda yang menentukan Allah. Sampai kapan Anda hidup yang menentukan Allah. Kapan Anda mati yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda mati su'ul khatimah, husnul khatimah? Allah yang menentukan. Anak-anak Anda soleh atau jangan-jangan besok jadi pelaku narkoba, yang menentukan Allah. Istri Anda setia atau besok menjadi seorang pengkhianat, yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan, semua keinginan Anda 100% ada dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Anda masih hidup sampai nanti sore, itu Allah yang memutuskan. Anda masih beriman sampai besok pagi, itu Allah yang memutuskan. Jadi tidak ada satupun keinginan Anda, melainkan semuanya ada dalam kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Rezeki Anda adalah kuasanya Allah. Mati hidupnya Anda adalah kuasanya Allah. Sakinah atau berantakannya rumah tangga Anda, semuanya dalam kuasanya Allah. Maka jamaah sekalian, cobalah lebih dalam lagi Anda renungi kekuasaan Allah atas Anda 100%. Karena kekuasaan itu 100%, maka Anda nggak mungkin melepaskan kekuasaan itu. Kalau Anda sudah lihat, Anda sudah sadar bahwa kekuasaan itu Allah itu 100% dan tidak bisa ditanggalkan sama sekali, maka Anda akan melihat keagungan. Anda akan melihat keagungan. Nah, saat Anda telah melihat keagungan itu, maka Anda pun akan sadar, gak ada dosa kecil untuk yang Maha Agung. Dosa kecil itu hanya kepada yang kecil-kecil saja. Adapun kepada yang Maha Agung, gak ada lagi dosa yang kecil. Ini nomor 1. Nomor 2, Anda tidak lagi melihat dosa kecil karena melihat keagungan Allah. Nomor 2, Anda pun tidak lagi melihat ada dosa kecil kalau Anda melihat jamal, kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda melihat kebaikan-kebaikan Allah, Dialah yang maha baik dengan anggota tubuh Anda yang sangat lengkap. Dialah yang maha baik dengan sepasang orang tua yang sangat mulia untuk Anda. Dialah yang maha baik dengan putra-putri yang saleh untuk Anda. Dialah yang maha baik bahwa pintu rezeki Anda adalah pintu yang halal. Dialah yang maha baik, dialah yang maha baik. Kalau Anda telah melihat kemahabaikan ini, Anda pun tidak lagi melihat ada dosa kecil kepada yang baik. Baiknya orang tua kita sebatas usia saja. Lebih dari batas usia selesai kebaikan orang tua. Tapi kebaikan Allah Azza wa Jalla, jauh sebelum kelahiran Anda, Allah telah memulai kebaikan itu. Ketika misalnya lahirlah sepasang orang tua, Allah menjaga dan menyehatkan orang tua. Allah memberikan orang tua kita hidayah. Ini semuanya Allah persiapkan untuk Anda yang lahirnya mungkin puluhan tahun yang akan datang. Jadi walhasil, semua kebaikan manusia ada batasnya. Kebaikan kantor tempat kerja batasnya sampai Anda tidak pensiun. Begitu Anda udah pensiun, kebaikan itu kemungkinan akan selesai. Kebaikan gak pernah selesai untuk Anda adalah kebaikan Allah Azza wa Jalla.
di tidur, dibangun Anda, kebaikan itu nggak berhenti. Di tidur Anda, satu-satunya kebaikan untuk Anda, kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka ada jalal, yaitu keagungan Allah. Ada jamal, yaitu kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda sadar jalal, keagungan Allah, Anda akan sadar tidak ada dosa yang kecil kepada yang agung. Kesalahan kecil kepada yang agung menunjukkan kelancangan. Menunjukkan kelancangan. Dan kelancangan ini tentu menunjukkan, mohon maaf, kebodohan. Nomor dua, bagi Anda yang melihat jamal, betapa Allah sangat baik, maka Anda pun kembali tidak melihat lagi ada dosa kecil. Nah, jadi mohon ini difahami, ketika ada seorang tabi'in yang berkata, tidak ada dosa kecil, semuanya adalah dosa besar. Maksud beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada dosa kecil bagi orang yang menghubungkannya dengan Allah. Karena kalau Anda telah melihat keagungan dan kekuasaan Allah, mana lagi ada dosa kecil kepada yang sangat agung itu. Nomor dua, kalau Anda melihat betapa maha baiknya Allah, tidak ada lagi dosa kecil kepada yang maha baik. Baiknya orang tua kita, kebaikan yang terbatas, tapi rasa-rasanya nggak ada kesalahan kecil untuk orang tua. Semua kesalahan orang tua, rasa-rasanya dosa besar, kesalahan besar. Kenapa? Karena kebaikannya sangat besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dalam ayat 31 surat An-Nisa, Allah berfirman, dosa kecil akan terhapus bukan karena kebaikan dalam bentuk perbuatan, tapi karena kebaikan dalam bentuk menahan diri, yaitu menahan diri dari dosa-dosa besar. Ini jangan sampai Anda lupa. Misalkan Anda berpikir untuk melakukan satu dosa besar. Anda berpikir untuk melakukan satu dosa besar. Ingat, kalau dosa besar ini Anda jauhi, akan banyak dosa-dosa kecil Anda yang dihapus oleh Allah. Baik jamaah sekalian. Jadi tadi kita katakan faktor-faktor yang membuat dosa kecil menjadi besar. Pertama adalah karena terus-menerus. Yang kedua karena diremehkan. Nomor tiga, karena dilakukan secara terang-terangan. Dosa kecil, kalau Anda telah melakukannya secara terang-terangan, itu artinya undangan. Anda mengundang orang untuk melakukan hal yang sama. Orang yang tadinya masih pikir-pikir, begitu Anda melakukan, rasa takut orang tiba-tiba menjadi berani. Tadinya orang takut, tapi kemudian mereka jadi berani. Setelah Anda pamer dengan dosa, Anda pamer dengan dosa besar tersebut, dosa kecil tersebut. Hal yang keempat, nanti ini akan dibahas lagi dalam buku, yang mengakibatkan dosa kecil menjadi dosa besar karena dilakukan oleh orang-orang yang banyak nikmat. Jadi ketika Allah memberikan Anda nikmat yang sangat banyak, dengan nikmat yang banyak ini ternyata dosa Anda juga enggak berhenti. Nah, dosa-dosa kecil bersamaan dengan nikmat Allah yang banyak, ini adalah dosa menjadi dosa besar. Mohon maaf, ada golongan tertentu yang memiliki garis keturunan bersambung dengan Nabi. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dosa mereka enggak sama dengan dosa kita. Dosa mereka bersamaan dengan nikmat yang luar biasa. Dosa bersamaan dengan nikmat yang luar biasa. Dosa ini menjadi dosa yang besar, bukan lagi dosa kecil. Jadi jangan terlalu nyaman dengan nasab yang mulia itu, karena dosa bersamaan dengan nasab yang mulia bukan lagi dosa yang kecil, dosa yang besar. Allah berfirman tentang istri-istri Nabi SAW, ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adab wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Wahai kalian istri-istri Nabi, kehidupan kalian sambung dengan kehidupan Nabi. Maka siapa di antara kalian melakukan dosa dan kekejian, hukuman dan azab akan dilipat gandakan.
Maka siapapun yang punya hubungan khusus dengan seorang nabi, dosanya bukan sama dengan dosa orang-orang awam, tapi dosanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, anak gadis berzina, lalu seorang wanita yang punya suami berzina, seorang istri yang berzina ini hukumannya dalam Islam dirajam sampai mati. Tapi gadis yang berzina ini dalam Islam hukumannya dicambuk 100 kali. Zina, nggak beda, ini sama-sama zina dua-duanya. Tapi kenapa hukuman untuk wanita yang telah berkeluarga lebih besar? Karena Allah telah memberinya nikmat rumah tangga. Allah telah memberinya nikmat pernikahan. Ternyata dengan nikmat rumah tangga, dengan nikmat pernikahan, dia masih saja melakukan perbuatan keji. Maka hukumannya berbeda dengan gadis yang memang Allah belum berikan nikmat pernikahan. Nah, maka oleh sebab itu penyebab keempat, dosa menjadi dosa besar, dosa kecil menjadi dosa besar apabila dilakukan ahlun ni'mah, apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nikmat. Anda yang punya uang banyak, Anda yang punya jabatan tinggi, dosa Anda gak sama dengan dosa orang yang hidupnya serba pas-pasan. Ini kenapa nikmat dalam kehidupan Anda menuntut syukur. Dan setiap dosa-dosa Anda ini bukti bahwa Anda tidak bersyukur. Bukti bahwa Anda gak bersyukur. Kenapa? Ada nggak satu dosa tanpa nikmat Allah? Nggak ada. Semua dosa pasti dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Untuk ghibah saja Anda harus menggunakan nikmat Allah yang bernama lisan, yang bernama kemampuan berbicara. Baik jamaah sekalian. Jadi inilah 4 hal yang membuat dosa kecil menjadi dosa besar. Berikutnya pertanyaan lagi jamaah sekalian, manakah yang lebih membahayakan? Antara dosa kecil atau dosa besar? Tidak begitu gampang untuk mengatakan dosa besar lebih berbahaya daripada dosa kecil. Kenapa? Pertama, karena dosa besar biasanya disertai dengan rasa takut, disertai dengan rasa malu. Sehingga jamaah sekalian, dosa besar disertai dengan rasa malu, disertai dengan rasa takut, dosa besar ini akan turun atau bahkan menjadi hapus. Karena Anda tahu rasa takut itu menghapus dosa besar. Ataupun rasa malu kepada Allah, ini pun akan mengurangi atau menghapus dosa besar. Jamaah sekalian, segampang itukah dosa besar hilang dengan rasa malu, dengan rasa takut kepada Allah? Jamaah sekalian yang saya hormati, fahami sebaik-baiknya, kebaikan paling dahsyat menghapus dosa-dosa Anda adalah kebaikan dalam bentuk ibadah-ibadah hati. Jadi ada ibadah-ibadah lahiriah dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, tapi ada ibadah-ibadah hati. Di dalam agama kita jemaah sekalian, tidak ada kebaikan sedahsyat ibadah hati menghapuskan dosa-dosa. Tidak ada. Makanya Nabi kita bercerita seorang pelacur dihapus dosanya karena sedekah kepada anjing. Sebenarnya bukan sedekah itu yang menghapuskan dosa itu, tapi wanita ini ketika bersedekah, dia mengatakan, hari ini akan kulakukan sesuatu sebagai cintaku kepada Allah. Qadarullah, Allah buka hatinya saat itu betul-betul sedang mencintai Allah. Lalu sedekah kepada anjing ini sedekah yang kecil, lebih kecil lagi karena untuk anjing. Tapi bagaimanapun wanita ini melakukannya karena cinta. Maka hapuslah dosa tadi. Nah, begitu juga dengan seorang laki-laki tukang bongkar makam. Dihapus oleh Allah dosa-dosanya bukan karena satu kebaikan, sholat, jihad, bukan, tapi karena dalam hati ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Atau misalnya seorang laki-laki sepanjang hayat tidak pernah melakukan kebaikan, kata Nabi. Tidak pernah sholat, tidak pernah berjihad, nggak ada kebaikan sama sekali. Cuman selalu menghapuskan hutang orang lain. Dan setiap kali menghapuskan hutang, dia mengatakan, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ini namanya berharap. Ini namanya optimisme. Dan di depan Allah, dosa-dosanya semuanya dihapus oleh Allah. Jadi pelacur, dosanya dihapus oleh Allah dengan ibadah hati yang bernama cinta. Si tukang bongkar makam, dosa-dosa sepanjang hayat dihapus oleh Allah dengan khauf, rasa takut. Nomor 3, seorang laki-laki sepanjang hayat nggak pernah berbuat baik, itu artinya berdosa. Diampuni oleh Allah karena harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah sekalian, jangan sampai Anda tertipu bahwa Anda merasa kebaikan-kebaikan lahiriah ini menghapus dosa. Lebih dahsyat daripada kebaikan-kebaikan hati. Tidak. Hati Anda yang ikhlas, hati Anda yang tawakal, hati Anda yang takut kepada Allah, itu semua pembersih-pembersih dosa yang sangat luar biasa. Maka saya tegaskan sekali lagi, kalau ada yang bertanya, kebaikan jenis apakah yang paling luar biasa menghapus dosa? Jawabannya adalah kebaikan-kebaikan dalam bentuk ibadah hati. Kebaikan-kebaikan dalam bentuk ibadah hati ini sangat dahsyat menghapuskan dosa. Nah, jadi kita kembali kepada ayat 31 dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, kalau kalian menghindari dosa besar, dosa kecil kalian akan dihapus. Mungkin Anda bertanya, menghindar dosa besar, dosa kecil menjadi terhapus. Jemaah sekalian, sebab orang yang menghindar itu pasti karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dosa besar ini dihindari karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka nilai ibadahnya bukan karena menghindarnya, tapi karena rasa takutnya. Karena bisa aja orang menghindari dosa karena melindungi kehormatan. Saya nggak boleh korupsi, nanti apa kata orang? Ini menghindari dosa besar, tapi bukan dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia menghindari dosa besar untuk melindungi nama baik. Artinya dia menghindari dosa besar untuk membangun citra diri. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau ayat 31 tadi mengatakan dosa kecil kalian dihapus apabila kalian menghindari dosa besar. Lalu pertanyaan, di mana nilai menghindari dosa besar itu sehingga dosa kecil menjadi hapus? Nilainya karena di dalam menghindari dosa besar terdapat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, 1 dari 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang menemukan peluang untuk berbuat zina. Kata Nabi, wa rajulun da'atuhu imra'atun zat mansibin wa jamal. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan dari kalangan atas. Karena cantik itu dari kalangan atas beda dengan cantik dari kalangan bawah. Cantik bawah itu perawatan kurang. Tapi kalau cantiknya kelas atas, itu perawatan sebulan saja 20 juta 1 bulan ya. Jadi kata Nabi, ada seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dari kalangan atas. Tiba-tiba laki ini mengatakan, inni akhafullah. Keberanian saya hilang karena takut kepada Allah. Subhanallah. Apabila dosa besar itu Anda jauhi semata-mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa kecil ini semuanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa dosa-dosa kecil
tidak lebih enteng. Dan dosa-dosa besar seringkali bukan bahaya. Maka tadi kita katakan dosa besar bersamaan dengan rasa takut akan hilang. Tapi dosa kecil Anda tanpa rasa takut ini gak hilang sama sekali. Jadi sekali lagi jangan lagi berpersepsi dosa kecil itu tidak berbahaya, dosa besar itu berbahaya. Ini persepsi enggak sebetulnya betul. Karena kalau dosa besar bersamaan dengan rasa takut itu justru akan hilang. Tapi dosa kecil di mana tidak ada rasa takutnya, ini justru tidak akan hilang. Baik. Kita lanjutkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, antara salat wajib dengan salat wajib berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa sayyiat yang terjadi di celah-celahnya sepanjang menjauhi dosa besar. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Bisa juga dibaca idza jtanabal kaba'ir. Jadi dari satu salat wajib ke salat wajib berikutnya menghapus dosa-dosa kecil. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, karena tidak selamanya dosa terjadi antara satu salat dengan salat lain. Ya, maka antara Jumat dengan Jumat berikutnya menghapus. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus. Jadi ada pembersih harian, itu salat. Ada pembersih mingguan, Jumatan. Ada pembersih tahunan, yaitu Ramadan. Pertanyaannya, dosa-dosa apa yang terhapus? Dosa-dosa kecil. Apapun dosa-dosa besar ini nggak akan terhapus. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi ketika memberi keterangan hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, sebenarnya masih ada nggak sih doa seseorang Muslim? Pasalnya begini kata Imam Nawawi, begitu Anda menyempurnakan wudu, menghapuskan dosa. Begitu Anda berjalan menuju masjid, langkah-langkah ini menghapuskan dosa. Begitu di masjid Anda bacakan amin bersamaan dengan imam, itu pun menghapuskan dosa. Lalu setiap kali Anda ruku' dan sujud, dosa-dosa ditaruh di atas kepala. Ketika Anda ruku', ketika Anda sujud, maka dosa-dosa itu pun gugur. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini pembersih yang sangat luar biasa bagi seorang muslim. Anda kalau istiqamah salat wajib saja berjamaah, Anda orang yang sangat bersih insyaallah ta'ala. Makanya kita kalau melihat orang yang salat wajib apalagi berjamaahnya istiqamah, kita sangat optimisme terhadap orang ini akan selamat di depan Allah SWT. Karena wudunya menghapus dosa, langkah-langkahnya menuju masjid menghapus dosa. Begitu ia takbir, semua dosa ditaruh di atas kepala. Setiap rukuk, setiap sujud semuanya gugur. Begitu ia bacakan amin bersamaan dengan imam, itu pun menghapus dosa. Apalagi setelah salat kemudian dia istighfar, hapus lagi dosanya. Nah, lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dengan banyaknya penghapus-penghapus dosa seperti ini, lalu dosa-dosa kecil atau sayyiat ini hapus. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka dosa-dosa besar diharapkan akan terhapus. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila dosa kecil telah terhapus, dosa besar juga terhapus. Sementara orang ini masih melakukan ini semuanya, wudu, ke masjid jalan kaki, sholat berjamaah dan lain-lain, dosa kecil sudah hapus, dosa besar sudah hapus. Apalagi yang dihapus kalau semuanya sudah hapus? Kata Imam Nawawi rahimahullah, penghapus-penghapus ini
akan berubah menjadi derajat, akan berubah menjadi poin. Jadi kalau poin Anda dalam kebaikan, poin Anda misalnya 70 poin saja Anda punya poin dalam kebaikan, maka penghapus kalau tidak menemukan dosa lagi, penghapus ini akan naik menjadi derajat, akan naik menjadi poin. Sehingga kalau derajat Anda dalam kebaikan, poin Anda dalam kebaikan sebanyak 70 poin, akan naik menjadi 71, akan naik menjadi 72 dan selanjutnya. Demikianlah Imam Nawawi rahimahullah memberikan jawaban. Saya ulangi, kalau penghapus ini telah menghapuskan dosa kecil, diharapkan dia akan menghapus dosa besar. Nah, kalau dosa besar juga sudah terhapus, maka penghapus ini semuanya akan menjadi derajat. Penghapus ini semuanya akan menjadi poin. Imam Ibnu Qayyim mengatakan maghfirah lebih sempurna dari kafarah, maka dalil-dalil menggunakannya untuk dosa-dosa besar, yaitu zunub dan kabair, dan kafarah untuk dosa-dosa kecil, yaitu sayyiat. Kenapa? Karena maghfirah berarti perlindungan dan penjagaan, dan kafarah berarti merahasiakan dan menghilangkan. Jadi kafarah merahasiakan dan menghilangkan. Tapi kalau maghfirah itu mengandung arti melindungi. Jadi kalau Allah berikan maghfirah itu berarti terlindungi dari keburukan dosa di dunia dan di akhirat. Nah, karena asal arti maghfirah ini dari kata mighfar. Mighfar ini adalah helm yang digunakan tentara dalam peperangan. Jadi bapak-bapak kita dari pasukan tentara atau pasukan polisi anti huru-hara, mereka menggunakan helm. Helm khusus dalam serangan ini dalam bahasa Arab dinamakan mighfar. Kalau helm naik motor itu bukan. Ya. Helm perang ini dinamakan dengan mighfar. Baik. Perhatikan apa fungsi dari mighfar ini. Pertama menutupi, yang kedua melindungi. Itulah fungsi dari mighfar. Maka kalau Allah memberikan maghfirah, berarti Anda memberikan Anda dua hal. Pertama, Allah menutupi sehingga dosa-dosa ini enggak terbongkar. Dan yang kedua, Anda terlindungi sehingga dosa-dosa ini tidak lagi menjadi hukuman. Jadi falsafah dari maghfirah ini luar biasa. Saya ulangi, karena maghfirah diambil dari mighfar yang artinya helm perang, yang fungsinya ada dua, menutup, melindungi. Maka kalau Allah telah memberikan Anda maghfirah, berarti Anda memberikan Anda penutup sehingga dosa ini tidak terbongkar. Nomor dua, Allah memberikan Anda perlindungan sehingga dosa ini tidak lagi menjatuhkan Anda ke dalam hukuman dunia dan akhirat. Nah, oleh sebab itulah maghfirah ini oleh Allah diberikan untuk zunub, untuk dosa besar. Adapun kafarah ini hanya sekedar penghapus saja. Ini oleh Allah diberikan kepada dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan satu ayat. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan apabila maghfirah dan kafarah disebutkan secara terpisah, berarti keduanya sama. Jadi maghfirah dan kafarah ini berbeda kalau disebutkan sama. Misalnya dalam surat Ali Imran tadi, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, berikan kami maghfirah, berikan kami kafarah. Disebutlah maghfirah dengan kafarah bersamaan, berarti berbeda. Tapi kadang-kadang yang disebutkan cuma maghfirah saja, atau kadang-kadang yang disebutkan kafarah saja. Kalau disebutkan secara bersendiri tanpa bergandengan, maka dua-duanya menjadi sama. Misalnya dalam ayat 2 surat Muhammad,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim." Orang-orang yang beriman lalu beramal saleh, kemudian beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah kebenaran. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Niscaya Allah akan menghapus dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dalam ayat ini hanya disebutkan kaffara, tidak disebutkan maghfirah. Kalau disebutkan cuma satu, berarti sama dengan maghfirah. Ibnu Qayyim mengatakan penjelasan ini menyingkap rahasia dalam hadis bahwa Nabi mengatakan sakit, nomor 2 gelisah, nomor 3 letih, yang kemudian tertusuk duri, ini semuanya merupakan kafarah. Jadi kata Nabi SAW, sakit Anda, gelisah Anda, kemudian letih Anda, lalu Anda tertusuk duri, kata Nabi, ini semuanya kafarah. Artinya ini semuanya penghapus dosa kecil. Mohon hadis ini difahami baik-baik, bahwa sakit kita menghapus dosa, kemudian gelisah kita menghapus dosa. Nomor 3, letih kita menghapus dosa. Keempat, tertusuk duri, makan ikan gitu, tertusuk duri ikan, itu menghapus dosa. Apa maksud Nabi? Nabi SAW ingin jangan melihat yang lahiriah agar kita enggak sakit. Sakit itu lahiriah, jangan lihat sakitnya, lihat bahwa Anda sedang dibersihkan. Ketika Anda gelisah misalnya, Anda jangan fokus dengan gelisah itu, lebih fokuslah bahwa ternyata Allah sedang membersihkan. Letih misalnya, letih itu, ya namanya juga letih. Anda jangan fokus dengan letihnya, tetapi lihatlah bahwa Allah sedang menghapus. Nah, ada satu ucapan tabi'in, beliau mengatakan ada dosa yang memang nggak dihapus oleh Allah kecuali dengan kegelisahan. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan terkhusus kegelisahan terhadap anak, karena kegelisahan saya tentang saya itu lebih kecil daripada kegelisahan saya tentang anak. Saya kira Anda setuju kan? Anda punya masalah, anak Anda sedang masalah. Anda gelisah di sini 2 kali. Tapi manakah gelisah yang lebih besar? Gelisah Anda atas urusan Anda atau gelisah Anda atas keadaan anak? Gelisah kita tentang keadaan anak lebih besar daripada gelisah kita tentang kita. Maka ada satu riwayat dari seorang tabi'in bahwa ada dosa yang memang gak dihapuskan oleh Allah kecuali dengan kegelisahan itu. Nah, sehingga kalau Anda sadar gelisah Anda adalah deterjen yang menghapus dan membersihkan dosa, mestinya gelisah ini tidak lagi gelisah. Nah, beberapa hari lalu saya kirimkan postingan ke beberapa grup ucapan Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq Wassiyah. Kata Imam Ibnu Hazm, saya berpikir mendalam apa yang menjadi kesepakatan semua manusia, lintas agama, lintas usia. Apa yang menjadi kesepakatan semua manusia? Beliau mengatakan kesepakatannya satu: bagaimana agar jangan sampai gelisah. Agama apapun mengatakan gimana caranya biar gak gelisah. Manusia usia berapa tahun pun mengatakan gimana caranya biar gak gelisah. Jadi kesepakatan semua manusia jangan sampai gelisah. Masalahnya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ada yang menghilangkan gelisah itu dengan cara macam-macam. Ada yang mencoba belajar sepintar-pintarnya agar tidak gelisah. Padahal belajar itu
hanya menghilangkan kebodohan dan tidak menghilangkan kegelisahan. Ada juga yang berusaha agar tidak gelisah dengan cara kekayaan. Saya kaya, saya nggak gelisah. Ibnu Hazm mengatakan kekayaan itu hanya menghilangkan kemiskinan, bukan menghilangkan kegelisahan. Ada juga yang berpikir saya akan menjadi penguasa. Kalau saya jadi penguasa saya nggak gelisah lagi. Ibnu Hazm mengatakan kekuasaan itu hanya menghilangkan kelemahan dan tidak menghilangkan kegelisahan. Akhirnya kita Ibnu Hazm yang menghilangkan kegelisahan itu sebetulnya cuma satu. Apa itu? Iman. Hanya iman yang menghilangkan kegelisahan itu. Nah, pasalnya ketika Anda melihat sakit Anda dengan iman, ya Anda tidak melihat sakit Anda dengan bapernya Anda. Percaya jamaah sekalian, musuh besar Anda namanya baper Anda itu musuh. Jadi Anda nggak mau melihat sakit Anda ini dengan baper, tapi Anda melihat saya punya iman, kenapa saya nggak lihat sakit ini dengan iman? Ternyata ketika Anda melihat sakit Anda menggunakan iman, yang nampak bahwa dosa Anda sedang hapus, bahwa derajat Anda sedang naik, sehingga sakit ini tidak lagi gelisah. Nah, begitupun dengan gelisah gitu ya. Ketika Anda melihat gelisah Anda dengan baper, gelisah yang tadinya nilai 10, tapi kalau Anda gunakan bapernya Anda, gelisah nilai 10 ini tiba-tiba menjadi gelisah nilai 70. Jangan sekalian, Allah udah berikan Anda iman, gunakan iman itu untuk melihat segalanya. Tapi ketika Anda melihat gelisah Anda dengan iman, iman mengatakan ini gelisahmu ini menghapus dosa. Sehingga setiap hari kamu semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Ini gelisahmu ini sedang dinaikkan kedudukan. Dan setidaknya jemaah sekalian, orang-orang yang sedang gelisah hatinya bersih. Anda tahu kenapa? Karena di dalam hati yang gelisah itu isinya tawadhu. Di dalam gak ada takabur sama sekali. Penyakit hati yang sangat berbahaya adalah takabur. Nah, orang-orang yang sedang gelisah, hatinya tidak punya jalan untuk takabur. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam hadis ini, dalam hal ini dia mengutip ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sakit, gelisah, letih, tertusuk duri ini semuanya menghapuskan dosa. Tapi di mana rahasianya? Apakah terhapusnya dosa karena durinya? Terhapusnya dosa karena gelisahnya? Beliau mengatakan semua ujian tersebut tidak membersihkan dosa secara mandiri, melainkan karena di dalamnya ada amal saleh, yaitu kesabaran. Letih ini menghapus dosa, bukan letihnya, tapi karena di dalamnya ada sabar. Gelisah ini menghapus dosa karena di dalamnya ada sabar. Nah, sebab kalau gelisah tanpa sabar menghapus dosa, itu keliru. Ini lagi-lagi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sabar ini termasuk ibadah hati. Dan ibadah hati adalah kebaikan paling dahsyat menghapus dosa. Nah, cuman jamaah sekalian, apa arti dari sabar? Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri. Banyak orang yang sakit tapi sumpah serapah dan marah-marah. Oh, kamu tidak sabar, karena sabar itu menahan diri dan Anda tidak menahan diri. Ada orang yang gelisah tapi tidak menahan diri. Oh, kalau Anda nggak menahan diri dalam gelisah, berarti Anda bukan orang yang sabar. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, sebetulnya kita nggak perlu takut dengan segala persoalan, tapi yang kita takut bahwa kita nggak sabar dalam persoalan itu. Jangan takut dengan musibah, tapi takutlah kalau Anda tidak punya sabar dalam musibah. Jangan takut dengan kesulitan, tapi takutlah bahwa Allah tidak berikan sabar dalam kesulitan. Jadi sepanjang di dalam kesulitan Anda benar-benar bersabar, cepat atau lambat ini akan selesai.
Allah hanya sedang membersihkan Anda. Masa saya dibersihkan udah 2 tahun? Kan dosa Anda juga bukan dosa 2 tahun. Berapa usia Anda? 40 tahun. Dosa 40 tahun. Dosa 40 tahun. Gini. Anda punya uang 1 juta. Hilang 100.000. Sudut pandang Anda ada 2 nih. Kalau Anda melihat yang sisa, 100.000 ini nggak sedih. Tapi kalau Anda fokus dengan yang hilang, yang 900.000 ini nggak terasa. Anda mau pakai yang mana ini? Kalau Anda mengeluhkan yang 100.000, Anda nggak sadar di kantong Anda masih. Tapi kalau justru Anda fokus dengan yang 900.000, yang 100.000 ini kecil. Duit kamu hilang 100.000. Ya. Itu kan kuota 2 bulan. Yang sisa masih 900.000, kuota setahun. Tuh. Jadi zalimnya manusia atau dangkalnya manusia fokus dengan yang 100.000 sehingga nggak sadar masih ada 900.000. Makanya jamaah sekalian, orang yang paling tinggi di dalam kesulitan adalah orang yang bersyukur. Orang yang paling tinggi di dalam musibah adalah orang bersyukur. Karena orang yang bersyukur mereka melihat yang sisa dan nggak melihat yang pergi. Anak saya wafat 1. Tapi sisa 3. Orang-orang yang syukur itu melihat ini masih sisa, sehingga dia tidak banyak menghabiskan pikiran untuk yang pergi. Nah itu syukur. Tapi kalau Anda bukan tipe orang yang syukur, Anda nggak melihat yang sisa ini, sehingga Anda fokus dengan yang hilang. Jadi perhatikanlah jamaah sekalian, kalaupun Allah menguji Anda dalam satu masalah, tapi dalam banyak masalah Allah memberikan Anda nikmat. Lihat nikmat yang banyak ini agar musibah ini menjadi semakin kecil. Baik, insya Allah yang akan datang adalah hukum taubat yang ke-14, yaitu di antara 2 taubat. Demikian, semoga kajian ini berkah dan manfaat. Bagi Anda yang bertanya, dipersilakan. Tanggal 7. Bagaimana diketahui bahwa manusia kemampuannya terbatas, lemah dan banyak keluh kesah? Bagaimana batas keluh kesah hamba Allah yang masih diperbolehkan menuntut syariat, dan bagaimana kiat-kiat menghindari keluh kesah? Coba sekalian, Anda tidak dilarang keluh kesah. Anda dalam agama nggak melarang Anda keluh kesah. Agama ini hanya memerintahkan Anda agar menempatkan keluh kesah itu di tempat yang pas. Kalau Anda keluh kesah dengan saya, itu keluh kesah di tempat yang salah. Salah kamar itu. Salah coblos saja bahaya. Apalagi salah kamar. Tapi kalau keluh kesah Anda di depan Allah Azza wa Jalla, itu luar biasa banget. Nah, jadi oleh sebab itu keluh kesah dalam agama nggak dilarang, tetapi agama mengarahkan agar keluh kesah itu di tempat yang tepat. Tempatkanlah keluh kesah Anda di depan Allah, bukan di depan manusia. Kecuali kalau diskusilah dengan manusia.
Tapi kalau Anda ingin mengeluh, mengeluhnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengaruh doa minta diampuni dosa-dosa dari sesama muslim? Anak terhadap orang tua terhadap baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, pengaruhnya sangat besar ya. Kalau Allah menerima doa kita, tentu dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfirli misalnya, Allah ampunilah aku misalnya. Kalau doa-doa minta ampun diterima oleh Allah, berarti dosa-dosa menjadi hilang. Dosa-dosa menjadi hilang. Pada rakaat ketiga ada keempat makmum belum selesai tuntas baca Fatihah. Imam sudah takbir untuk ruku. Apakah kita sebagai makmum menyelesaikan Fatihah atau langsung? Kalau cuma sebentar sisa amin doang, ghairil maghdubi alaihim, imam ruku, Anda tinggal baca amin, lanjutin aja. Tapi kalau memang agak panjang, masih ada satu ayat, apalagi 2 ayat, tinggalkan Fatihahnya, ikuti imam. Seorang ayah atau kakak adik laki-laki yang jadi wali untuk menikahkan anaknya, sewaktu dia mengucapkan ijab kabul kurang lancar atau sedikit tersendat di awalnya, sedangkan calon mempelai pria dengan lancar menjawabnya, penghulu menyatakan sah nikahnya. Setelah para saksi bilang sah, semuanya sah. Akad nikah ini main-main aja sah. Dalam agama kita ada 3 hal. Seriusnya serius, main-mainnya pun serius. Seriusnya serius, main-mainnya juga serius. Apa itu? Pertama nikah. Yang kedua, nomor 2 adalah talak, cerai. Misalnya Anda main-main sama istri, mami kita cerai ya, talak 1, cuman bercanda, sah itu. Kalau saya cuma main-main, oh ini bukan permainan. Jadi apa yang dilakukan di pernikahan main-main aja sah kok. Misalnya ini saya sering lihat, kata penghulu, tes dulu. Jadi calon mertua mengatakan, aku nikahkan putriku dengan mahar sekian dibayar tunai. Si mempelai bilang, saya terima mbak nikahnya dengan mahar tersebut tunai. Enggak, ini baru tes. Udah lancar udah, baru kata penghulu, sekarang kita mulai. Yang tadi udah sah. Yang tadi udah sah Pak penghulu. Jadi jawab sekalian itu sudah sah. Kita masbuk, imam telah ruku atau sujud, apakah kita mau juga langsung ikut ruku sujud? Ya, langsung ruku sujud dengan 2 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir intiqal. Kekeliruan di sini kadang-kadang keliru. Ingat, haula wa quwata illa billah. Takbiratul ihram wajib sempurna dibaca dalam keadaan berdiri. Baik, saya praktik. Semisal takbiratul ihram Anda, ini imam udah rukuk nih. Udah rukuk, ini jangan sampai makin nih imam. Saya nggak boleh terlambat. Maka Anda mengatakan Allahu Akbar. Anda takbir ihram atau takbir intiqal? Kalau takbir intiqal itu sah, takbir ihram nggak sah. Kenapa? Allahnya Anda berdiri, akbarnya sudah. Kenapa? Karena takbiratul ihram dari awal sampai akhir wajib dalam keadaan berdiri. Ini kesalahan fatal ini. Jadi Allahu Akbar, sempurna dulu takbir itu dalam posisi berdiri, baru ada takbir lagi Allahu Akbar. Ini mohon tidak keliru lagi. Adapun Anda takbir separuhnya berdiri, separuhnya sambil, kalau itu takbir intiqal itu sah, tapi kalau itu takbir ihram enggak sah. Kalau takbir ihramnya enggak sah, berarti salat Anda wajib diulang. Gimana yang berlalu? Yang berlalu biar berlalu. Kalau Anda selama ini belum tahu, mudah-mudahan diampuni. Mengapa dalam surat Al-An'am ayat 8 Allah memanggil orang yang beriman untuk bertaubat, bukan memanggil kepada manusia atau muslim? Bukankah orang beriman lebih dari sekedar Islam?
Karena Allah ingin mengatakan bahwa taubat itu adalah iman. Enggak sempurna iman kalau tidak bertaubat. Makanya Nabi kita pun bertaubat. Apakah suatu ibadah yang dinilai sah secara syar'i pasti diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya insyaallah. Kalau secara syar'i telah sah, rukunnya, syaratnya itu sudah terpenuhi, maka insyaallah itu diterima oleh Allah. Orang yang ditimpa musibah tapi tidak sabar dengannya, apakah musibah yang dialami pada akhirnya tetap menjadi penggugur dosa dan di surga? Ya bukan. Kalau di dalam musibahnya tidak sabar, itu nggak jadi penghapus dosa. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Musibah itu tidak menghapuskan dosa secara mandiri, tapi karena di dalamnya ada sabar. Kalau tidak ada sabar, musibah itu dua kali. Musibahnya adalah musibah, tidak hapusnya dosa, musibah yang lebih besar lagi. Kenapa ijtihad ulama yang benar dapat 2 pahala sementara yang salah masih tetap dapat pahala? Padahal ijtihad yang salah itu menyesatkan umat yang menyebabkan pelakunya dapat dosa jariah. Ulama kita misalnya ketika mereka keliru dalam berijtihad, kekeliruan itu bukan karena hawa nafsu. Mereka berusaha mengikuti dalil, ternyata salah. Maka kalau dia dapat 1 pahala karena dia berusaha mengikuti dalil, di situ dapat 1 pahalanya. Karena tidak ada ahli ijtihad yang berijtihad kira-kira begini, kira-kira begitu. Tidak ada. Semua ahli ijtihad menggali dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk sampai kepada 1 kesimpulan. Kesimpulannya salah padahal telah menggali, maka dia dapat 1 pahala. Pahala menggali saja. Kalau kesimpulannya tepat, dia dapat 2 pahala. Pahala menggali 1, pahala kesimpulannya tepat, pahala kedua. Padahal itu bisa menyesatkan orang? Enggak, itu enggak menyesatkan orang. Karena kalau orang mengikuti kekeliruan seorang ulama, orang ini tidak berdosa. Karena orang awam dituntut untuk taklid kepada orang yang ahli ijtihad. Nah, kalau Anda taklid kepada ahli ijtihad, misalnya dia keliru, Anda nggak berdosa. Sebagai contoh, ijtihad halalnya musik yang dilakukan salah seorang ulama kontemporer, kenapa masih mendapatkan 1 pahala untuk ijtihadnya? Ini persoalan musik lagi udah selesai ya. Kalau dia berusaha mengikuti Imam Ibnu Hazm aja lah. Kalau orang-orang belakangan ini sulitlah untuk dikatakan mereka berijtihad. Karena kadang-kadang kejujuran hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Di antara ulama yang membenarkan musik adalah Imam Ibnu Hazm. Subhanallahil azim. Tanpa Anda pikir, seorang tokoh tasawuf, beliau imam yang mulia, Imam Ghazali rahimahullah, beliau juga membenarkan musik. Beliau membenarkan musik. Dan beliau membenarkannya menggunakan kaidah yang sangat kuat. Mau saya kasih tahu kaidahnya? Saya mau nanya. Musik ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Jangan malu-malu kucing. Musik ini ibadah atau bukan? Bukan. Kalau bukan ibadah berarti hukum asalnya apa? Baik. Hukum asalnya boleh. Dan hukum asal ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang jelas. Dan dalil yang jelas menurut Ibnu Hazm nggak ada. Kalau tidak ada dalil yang jelas, maka hukum musik tetap di hukum asal. Bagaimana dengan hadis Bukhari? Oh, bagi saya itu hadis bermasalah. Masalahnya A, B, dan C. Jadi dengan demikian, selevel Ibnu Hazm menghalalkan musik bukan untuk syahwat manusia. Beliau menghalalkan musik karena beliau mengkaji dalil yang mengubah hukum dasar ini. Bagi beliau dalil yang dhaif. Ayat-ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran tidak ada yang definitif mengharamkan musik. Jadi dalil yang mengharamkan musik itu hanya 1, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari secara mu'allaq. Akan datang nanti di belakang hari orang yang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras.
Nah, Ibnu Hazm ketika menyimpulkan musik halal karena beliau tidak melihat hadis ini. Baik. Kalau yang sekarang menghalalkan musik, alasannya karena ya enak gitu kan. Katanya enak. Hawa nafsu. Ini menghalalkan. Yang ini menghalalkan karena hadisnya tidak sahih. Padahal hadis itu sahih. Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq, tapi Nasai meriwayatkannya secara mausul. Baik. Nah, jadi ini dua orang yang menghalalkan tapi dengan motif yang berbeda. Yang pertama menghalalkan karena hadisnya tidak kuat, maka dia menghalalkan dengan kaidah. Nomor dua menghalalkan ya karena hawa nafsu, karena dia sendiri pemain gitu kan. Nah, maka di grup saya nih, kawan-kawan alumni, kita dulu di pesantren selama 6 tahun, kita masih ada grup. Kawan-kawan ini diskusi, ya musik. Saya bilang kita ini kan mazhab Syafi'i. Nggak usah ikut Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, nggak usah ikut Ustadz yang lain, ikut aja mazhab Syafi'i selesai. Jangan sampai dalam musik tiba-tiba rubah mazhab. Jangan sampai dalam musik tiba-tiba berubah mazhab. Karena alat musik ini jamaah sekalian, ada yang ditiup. Alat musik itu ada 3. Ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang ditabuh. Sudah? Mazhab Syafi'i mengharamkan yang ditiup dan dipetik, tapi dalam mazhab Syafi'i alat musik yang ditabuh boleh. Maka saya katakan kepada guru, teman-teman semua, jangan pindah mazhablah dalam musik ini. Pertahankan saja mazhab imam kita yang mulia, Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, alat musik dibagi 3. Yang dipetik, yang ditiup, yang ditabuh. Lalu beliau membenarkan yang ditabuh dan mengharamkan yang 2. Udah, komitmen aja jadi mazhab Syafi'i. Anda komitmen kan? Apakah orang yang selesai melakukan salat fardu kemudian dilanjutkan zikir pagi petang sudah mencukupi bahwa orang ini? Yang terakhir saya ingin kasih tahu bagi Anda gitu ya. Ini musik ini silang sengketa, boleh tidak boleh. Posisi Anda nyeburin atau menghindar? Posisi Anda menghanyutkan diri padahal Anda nggak tahu A dan B, atau posisi Anda menghindar? Iya, itu yang dinamakan dengan wara, menghindar saja. Menghindar pasti selamat. Kalau ikut, ya hanyut masalahnya. Orang yang sedang melakukan salat fardu kemudian zikir pagi petang sudah mencukupi orang itu sedang melakukan pertaubatan atas dosa malam yang dilakukan. Insya Allah itu sudah termasuk taubat terhadap yang berlalu. Cuman lagi-lagi jamaah sekalian, saya ingin tegasin banget bahwa yang paling dahsyat menghapuskan dosa masa lalu adalah ibadah hati. Rasa takut, rasa menyesal. Menyesal itu ibadah hati kan? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.